Di Kabupaten Indramayu, ada satu cerita bagus dari lapangan yang mungkin belum kamu dengar. Tepatnya di ruas Batas Sumedang, Indramayu hingga Cikamurang, tim dari Pemprov Jawa Barat lagi kerja bareng untuk bikin jalan ini kembali lecir. Pertanggal 9 November 2025, progres pekerjaan rekonstruksi ini sudah menyentuh 11%. Memang baru sebagian, tapi setiap meter yang dikerjakan bikin perubahan nyata. Perkenalkan, saya dari CPHK Mubarok untuk mengerjakan di ruas Batas Sumedang Indramayu. Nah, untuk kendala dari pekerjaan ini hanya di cuaca, Bapak, untuk Total penanganannya sepanjang 500 meter dengan nilai kontrak sebesar 4.385 juta rupiah. Dan yang bikin suasana makin hidup, ada 57 orang pekerja jalan yang turun langsung, kompak, gotong royong, dan saling nge-backup satu sama lain. Saya dari konsultan Nusa Karya Pembangunan KSO Sekon Dwi Tunggal Putra. Kami di sini melakukan pengecekan setiap hari serta melakukan penilaian mutu, yang dimana ada uji kuat tekan dan uji kuat lentur untuk beton FS45 serta Mereka inilah yang bikin setiap lapisan jalan tersusun rapi dan makin mendekati hasil akhir. Pelan tapi pasti, titik demi titik mulai terlihat. Jalan yang tadinya rusak mulai berubah jadi permukaan yang kuat, rata, dan siap dipakai masyarakat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Terus ceritanya bisa sampai ketemu sama orang, ada yang bawa kan begitu. Yang kasus yang gini kan saya banyak nanganin. Gimana ceritanya? Kan kita tuh nggak punya HP, banyak nggak pernah pegang HP. Pas kejadian ada di Cina tuh, ke pamannya Kang, neng ayah di Cina. Atos Itu amangna. Berarti itu raka kan ya? Atos iya Cina atos bade 2 sasihnya. Hoyong da dapet tulung da Kang. Abi teh tengah watos ke da kumargi abi ge ngajagi emutanan. Perasaan itu berapa bulan yang lalu? Itu teh terakhir tadi kenge kabar teh anjeunna teh tos di Cina teh sasi Agustus. Bahkan kieu Pak, motornya pun disimpan di rumah temannya. Jadi pergi itu nggak bawa motor itu disimpan aja di rumah temannya. Dia tuh pergi langsung. Dari situ tuh kontak tuh hilang. Artinya ada yang bawa ada? Iya, ada yang bawa. Dia itu pergi ke Cina itu dibawa siapa? Itu tuh dibawa temennya. Nah temennya tersebut tuh pas waktu ketemu di Cugenang Cianjur. Nah dari situ tuh ada komunikasi. Nanti tunggu 1 minggu kemudian kita buat janji lagi di Bogor Pak. Kata yang ngajaknya itu tuh yang cowoknya itu bisa kata sponsor gitu. Nah pulang aja, bener pulang ketahuan gitu aja ada Pak di rumah gitu ya, biasa itu nggak kemana-mana biasa. Nah udah seminggu pergi lagi bawa motor gitu, kita nggak pernah tahu nanti kerja. Habis itu tidak pulang lagi. Nah pas di situ tuh nggak pulang lagi Pak, nggak ada kontak kita dapat sampai hari ini. Ibu yang suka bumi itu? Enggak pakai sepatu. Jamang. Ya, sok mangga. Sok ya. Ini ya. Iya, ini. Sedekahnya itu. Kita sini dulu teh. Mangga. Ayo. Saya alhamdulillah ya. Ya, sok mangga. Iya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Ibu dong, Bu. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, sok mangga. Iya. Oh, ini ibunya sudah pulang. Pulangnya kapan? Nah. Teh, namanya siapa? Reni. Kok udah kayak encik nih mungkin. Reni ya. Kelahiran tahun berapa? 2001. Jadi sekarang umurnya 24. Pernah kerja kan? Pernah.
Ini ceritanya sampai nyasar ke Hong Kong apa ke Tiongkok tuh gimana Guangzhou? Biasa dia nawarin kerja. Biasa, oh gimana biasa? Tadinya gimana kan Teteh lagi kerja, tadinya Teteh kerja di mana? Di Cosmo karena di Cosmo kan kerjanya sistem kontrak. Kemudian kerja kontrak, upahnya berapa? UMS Sukabumi 35. Ya untuk kehidupan di Sukabumi cukup lah. Tetehnya masih, oh ini kecil gitu-gitu loh mungkin ya. 3,5 pengen lebih gede lagi gitu kan? Terus imajinasi dalam pikirannya sehingga bertemu sama orang apa kan kata orang Sunda mah syukuran we ieu nu aya gitu. Yang 3,5 pengen punya gaji berapa sih? Itu kan kerjanya UMP itu kontrak katanya pengennya. Oh pengennya yang tetap. Iya gitu. Kalau ke luar negeri juga sama kontrak juga. Terus waktu itu ketemu sama siapa? Sama 2 orang Cianjur. Hah? Namanya siapa? Johan Yudi. Siapa? Johan Yudi. Johan, 2 orang. Johan dan Yudi. Oh, ini bukan Johan Yute 1 ya, 2 orang. Nah, Johan Yudi ketemu di mana? Lewat teman, kenal dari teman. Nah ini. Kenal lewat temen. Bahwa temennya punya temen namanya Johan Yudi. Temennya ini siapa teman Teteh yang mengenalkan Johan Yudi? Teman sekolah. Siapa namanya? Boleh sebut kamu? Ya sebut nama aja. Ada Ica. Namanya? Ica. Ica apa? Anissa. Ya, yang keras aja. Anissa. Kenapa disebutin yang keras? Agar peristiwa ini tidak dialami oleh orang lain. Cukup Teteh aja yang mengalamin. Kenapa? Karena kita juga ikut repot. Sekarang ngurus lagi yang di apa Bu? Kamboja. Aduh, kalau tiap hari begini nih gubernur ngurusin ini aja. Nah, siapa namanya? Temennya? Siapa? Anissa. Anissa. Anissa itu temen di mana? Teman sekolah waktu MTS. Sanawiyah. Posisi hari ini dia kerja apa? Dia udah gak kerja karena udah nikah. Oh, udah nikah. Anissa ini memberitahu kepada Teteh. Memberitahunya apa? Biasa nawarin kerja, ya, kalau misalkan mau kerja, awalnya nih kerja ke Arab. Oh, jadi nawarin kerja. Nih ada nih teman saya nih, bisa nyalurin kerja di Arab gitu loh. Itu kan. Maka Teteh dikenalkan lah dengan 2 orang tadi, Yudi sama Johan. Ketemu Yudi sama Johan di mana? Jadi Anissa punya kakak cewek namanya Teneri kenal sama Johan Yudi. Maksud saya, Teteh ketemu sama Johan Yudinya di mana? Di Teneri. Ketemunya di mana? Oh, ketemu pertama di Cisaat Sukabumi. Cisaat, di kafe, di warung. Di warung di Cibolong, Cigunung. Di warung Cigunung, ketemulah di situ. Waktu ketemu di situ, apa yang dia tawarkan? Kerja, katanya kan nawarin kerja. Kalau misalkan mau kerja ke luar negeri, katanya saya punya kenalan. Oke. Orang Bogor. Nah kemudian Teteh bilang mau. Nyebut nggak gajinya berapa? Nyebut Berapa? 15 Juta. Waduh, kenapa nggak bilang 50 ya? Biar ngomongnya sekalian gitu loh. Oh bilang, nyebut 15 juta lah. Teteh seneng dong. Setelah seneng itu ketemulah sama yang sekarang jadi tersangka kan, orang Bogor itu. Siapa orang Bogor namanya? Abdullah. Asli Indonesia? Asli. Oke. Ketemu sama Abdullah di mana? Di Bogor. Di tempatnya Bogornya di mana? Nggak tahu tuh, sebelumnya dibawa ke suatu tempat kayak warung kopi. Oke, sama ini Johan sama Yudi. Dia Teteh sama oleh Johan Yudi dibawalah ke Bogor. Ongkos dari siapa itu? Dia yang bawa mobil, Johan Yudi. Oh, bawa mobil sendiri ya. Mobilnya apa? Nggak tahu anak. Saya maklum jadi penyidik nggak jadi tuh. Dibawalah ke Bogor. Kemudian di Bogor bertemulah. Setelah bertemu di Bogor tuh gimana? Gak lama sih, mereka yang ngobrol tuh ada Johan Yudi, terus Abdullah. Siapa Gofur? Kohgun, yang orang Cina itu. Iya kan, Kohgun. Terus gitu loh ngomongnya. Terus Cai. Hah? Cai siapa? Yang jadi suaminya Iya, yang Cina. Oke. Yang Cai itu orang Tiongkok yang ada di sini. bukan
Yang jadi suaminya. Iya, yang Ya bukan, orang Tiongkok yang ada di sini. Iya, Tiongkok. Warga negara Tiongkok apa warga negara Indonesia? Jawab Cai. Cina asalnya. Iya, Tiongkok. Tiongkok. Namanya sekarang Tiongkok. Nah, kemudian orang Tiongkok. Nah, kalau yang satu lagi, yang Cina satu lagi siapa? Konggun, Kogul, WNI. orang Cina. Orang Cina juga. Tinggal di Jakarta. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dua-duanya. Enggak, Konggun doang. Kohgun, yang Cho Chai itu nggak bisa. Oke. Habis bertemu di situ terus kemana? Habis itu enggak lama sih pulang. Mereka semua pulang. Teteh kemana? Pulang. Ke Sukabumi. Iya. Terus? Besoknya ketemu lagi, terus mempersiapkan kayak kakak, KTP, akta, terus ijazah. Ijazah. gitu. Terus di situ di Bogor, terus habis dari Bogor ke Jakarta Berarti lagi. nanti pulang seluruh kelengkapan itu ada di tempat kontrakan. Ijazah, kakak, KTP. Enggak ada. Teteh ngambil ke rumah. Ngambil. Ke rumah dulu pulang. Iya. Terus bilang ke rumahnya mau ngapain? Ambil ijazah, KTP kakak. Enggak bilang. Kan sama mama bilang nggak? Enggak. Kenapa nggak bilang? Takut dimarahin. Takut? Takut dimarahin kenapa? Karena nggak boleh kerja ke luar negeri. Oh, karena ditawarin kerja di luar negeri, maka tanpa restu orang tua, tidak minta izin, pergi aja, kakak KTP, kemudian di desanya lapor ke RT, ke RW, ke kepala desa, Apa ini? saya mau kerja ke luar negeri. Enggak. Berarti nggak ada surat pengantar. Enggak ada. Oke, nggak ada surat pengantar ya? Nggak, ini penting teh. Kalau kelengkapan itu nggak ada, saya mau bikin pergub. Kalau orang mau pergi ke luar negeri, itu harus ada pengantar dari desa. Dan harus ada persetujuan orang tuanya. Apabila orang tersebut, walaupun usianya sudah dewasa, tapi belum bersuami. Gitu lah. Kan udah dewasa usianya kan? Sudah bisa melakukan perbuatan hukum sendiri kan gitu. Tapi belum bersuami, masih di bawah orang tua. Saya mau buat itu. Ini kan rambu-rambu nyelamatin banyak orang. Nah, kayak gitu. Oke. Pokoknya pergi aja. Pergilah sampai ke Bogor lagi. Di Bogor. Ketemu lagi di Bogor sama siapa? Oh, itu di rumah langsung dijemput, diantar. Kapan? Waktu ngambil ijazah segala macam diantar. Dijemput. Ke rumah? Iya. Tapi nggak nyampe ke rumah mobilnya. Enggak, di depan. Pokoknya tunggu di depan ya, kamu tunggu di sini. Terus dibawa ke Bogor, habis dari Bogor ketemu Abdullah, terus dari Abdullah ketemu di Jakarta di mall. Oke. Yang bikin paspor siapa? Abdullah di imigrasi Bogor. Di imigrasi bikin paspor. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Berarti saya besok akan undang imigrasi. Gitu, agar rambu-rambu ini dibuatkan, gitu loh. Ini kan peristiwa ini akan terus banyak nih. Agar rambu-rambu ini saya orangnya pasti ada peristiwa, ada jangkauan yang akan saya selesaikan. Oke, di imigrasi berarti lolos. Di imigrasi di situnya kerja, bisa. Gak ditanya apa-apa. Loh. Karena ini dia punya Abdullah sama yang pakai kacamata. Teteh bikin paspor sendiri nggak? Iya, gak didampingi sama satu orang Oke, yang pakai kacamata. artinya teteh difoto Iya. sendiri, terus ngisi formulir. Calon. Saya kan berikutnya, berarti ada calon paspor dong. Ingat terus. Enggak tadi kan kalau ngisi, ya, apalagi mau ke Amerika kan, detil kita, ya kan? Kan ngisi paspor kan ngisi teh nama, alamat, formulir kan ngisi ya. Dan saya pejabat aja itu nggak gituin ngantri, ngisi, ya kan ngisi ya Bu ya. Tujuannya mau kemana? Ada wawancara. Ini gak ngantri. Ada wawancara. Hebat ya, melebihi gubernur nih. Kantor imigrasi nih. Ada wawancara. Bogor. Hebat, kamu lebih tinggi dari saya. Saya bikin paspor, wawancara. Wawancara ngisi. Mau kemana? Mau kemana?
Foto. Perluannya. Apalagi yang pertama ya. Iya. Kalau yang kedua belum punya paspor, ini aja kan. Cepat. Kan pertama nggak diwawancara, nggak ngisi daftar isi, tanda tangan nggak? Tanda tangan di mana? Di Di paspor. screen. Di screen? Ya di screen itunya. Iya, harus Tanda hadir. tangan. Waktu- Harus hadir. Di form juga ada, Pak. Di form isi, tanda tangan nggak? Enggak tanda tangan, terus ditanya mau kemana, tujuannya ke Cina. Ditanya. Terus ditanya mau berapa tahun, terus ini kan nggak tahu karena belum pernah. Terus katanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Terus ini Ditanya sama petugas. Berarti ditanya dong wawancara. Ditanya, Oh tadi itu enggak katanya. gitu doang. Sebentar. Iya. Hebat. VVVIP. Sebentar aja, jadi aja paspor. Nggak tahu sih, nggak tahu jadi berapa hari. Atau jadi lah ya. Terus kemudian Udah itu ya udah abis itu abis dapat paspor terus kemana? ke rumah Abdullah. Ke rumah Abdullah. Setelah di rumah Abdullah, Di rumah Abdullah berapa hari? berapa hari? 3 hari, terus sampai tanggal 13, terus pulang ke rumah. Terus lama tuh di rumah. Rumah mana? Cisaat. Kontrakan? Iya. Oke, nunggu di rumah kontrakan. Iya. Terus 2 minggu sebelum pemberangkatan di rumah Abdullah dijemput. dijemput lagi, balik lagi ke rumah Abdullah lagi. Berarti nggak kerja dong selama itu. Biaya dari mana? Biaya Hidup, gimana? makan segala macam. Ibu yang kerja. Ongkos. Ongkos kemana? Ya ongkos lah bolak-balik naik ojek. Enggak kan dijemput Oh iya iya. Biaya makan dari mana? dari Abdullah. Dikasih. Kasih berapa? Enggak dikasih makan, kan tinggalnya di rumah Abdullah. Oh di rumah Abdullah. Oke, Abdullahnya udah jadi tersangka belum? Nggak tahu. Nah kemudian habis itu berangkat. 2 minggu di Abdullah langsung berangkat. Iya. Berangkatnya sama siapa? Sama cowok cai. Langsung. Iya. Sampailah di Tiongkok. Di mana Tiongkoknya Pak? Di Guangzhou. Guangzhou. Habis dari Guangzhou dibawa ke mana? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Terus setelah di rumahnya Udah. nikah. Iya, di rumah 2 hari, terus tanggal 20 baru dibikinkan buku nikah itu. Oh di Tiongkok Iya. dibikinkan buku nikah. Cara nikahnya di gimana kalau di sana? Nggak tahu sih, mereka cowok-cowok gak bilang, cuma bilang ngajak Randy mau ke rumah temennya, terus dari rumah temennya ganti mobil pakai mobil temennya, jadi bertiga. Terus abis itu dibawa ke Dukcapil, terus dipoto berdua, terus Jadi nikah lah ya. iya. Oke, terus jadi nikah. Kemudian nikahlah di sana. Jadi nyonya Cocai, ya kan? Bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nah ini orang nggak ngerti bahasa. Kan Cocainya bahasa Tiongkok. Cara berkomunikasi gimana? Jarang sih, paling kayak ada translate gitu, kayak HP zaman dulu kecil. Ya kan ini pengantin. Ngomong nggak? Kalau ngomong gitu? Enggak. Nah kemudian di Cocai itu ada keluarganya? Ada. Keluarganya tahu lah jadi istrinya kan? Baik. Baik. Terus di sana tidak ada kekerasan kan? Gak ada. Gak ada. Makan? Makan biasa. Biasa. Menikmati hidup? Nonton? Gak nonton. Ke pasar? Paling pernah diajak ke pasar. Ke toko belanja? Oke, itu aja. Berarti nggak ada masalah dong. Kenapa nggak diterusin jadi istri? Kenapa? Nggak maunya kenapa? Biasa. Kan bertanggung jawab dia sebagai suami. Enggak. Tidak merasa disekap kan? Enggak disekap. Dipingit. Cuma dibatasi aja. Dipingit lah. Dalam kebudayaan kita, apalagi istri saya juga kalau punya istri orang asing, saya kerem, nggak akan kemana-mana. Nah, terus kemudian, oke, setelah itu gimana caranya bisa akhirnya tim bisa ngakses? Reni hubungi keluarga. Hah? Reni hubungi keluarga. Keluarganya siapa? Awalnya Bibi, Terus? dari Bibi bawa ke Kang Sigit. Terus? Kang Sigit laporan ke ibu gitu baru. Setelah itu jemputlah tim Polda segala macam ke sana ya, dan bisa kembali. Berarti ini kategorinya berarti ditikahnya di sini dong. Di mana? Ya artinya
dibawa ke sini oleh calon suaminya. Iya. Oke. Berarti yang kasus seperti ini banyak. Udah ada kasus Sedaku juga. Kasus seperti ini banyak. Berarti sindikat penjualan orang. Berarti ada sindikatnya. Sindikat itu kalau tadi berarti dia punya jaringan dong di bikin paspor. Ya Pak ya? Kan punya jaringan bikin paspor kan? Ini sudah sindikat Pak. Tuh. Sindikat. Sindikat ini ya saya mengundang nanti kantor imigrasi untuk sama-sama bahas ini. Gitu loh. Kan ini kan aliran orang Jawa Barat yang keluar banyak banget nih. Yang ketipu ini datang ke sana di negara lain disekap, disuruh menjadi operator judi online segala macam. Diperketat Pak nanti ke depan itu. Iya, artinya kan harus ada pengetatan di sananya Ini dong. belum digaji lagi Pak. Hah? Belum digaji selama di sana. Kan istri, Pak. Dia janjinya kerja di sana tidak dibayar. Ya kan istri dikawin. Calonnya. Ya kan Iya, dia istrinya. bilang Ikan jadinya istri. Nah, waktu pulang sedih nggak itu suaminya? Kamu dijemput pulang? Enggak. Hah? Suaminya sedih nggak? Enggak. Enggak. Oh, pulang aja sekarang udah pulang kan di sini. Dikasih uang nggak sama suaminya? Terus uangnya diambil sama suaminya. Uangnya sama apa lagi? Beberapa. Emang bawa uang tadinya? Enggak bawa. Oh enggak. Ada yang diambil tuh apa? Diambil uang jenis apa? Bukan ibu, uang kan di sana tuh pas datang tuh dikasih ampau Itu ya. gitu, terus Reni kumpulin lah ada sekitar 30 lembar. Selembarnya kan 100 yuan, ada 30 lembar, 1 yuan tuh berapa rupiah? sekitar 260. 260.000. 160.000 uangnya. Itu uang dari siapa? Dari tetangganya. Yang kondangan. Mungkin karena kan pas Reni datang tuh dikasih ampau. Oh iya kawin. Iya, dikasih Kan ampau. penganten. Nah, gitu kondangan. Nah, jadi duit kondangan diambil suaminya. Kan kondangan ngasih ke Uci nih. Diambil sama Koko. Harusnya pulang ke sini di Sukabumi bikin toko. Aduh, ampun dunia. Ya udah sok Randy ngasih akhirnya bisa pulang selamat ya. Nih kerja keras Polda Jabar, tim pengacara semuanya. Kasih tahu dong buat teman-teman yang lain. Cuma mau ngucapin terima kasih buat Dedi. Nggak usah sama dia mah. Buat Pesen. semuanya. Karena Reni gak tahu, pokoknya terima kasih udah bantuin Reni sampai Reni bisa pulang ke Indonesia lagi. Terus terima kasih buat Pak Konjen Ben, terus Bu Indah diplomat KJRI udah bantuin dari Polda juga. Pokoknya semuanya terima kasih. Terus pesan buat teman-teman. Pesan buat teman-teman jangan tergiur sama gaji besar dan jangan pernah percaya sama orang. Gitu ya. Sama suami yang di sana sekarang jadi duda. Kamu dibilang bye-bye gitu kan? Kamu sudah meninggalkan mantan di Tiongkok. Dia udah punya mantan di Tiongkok. Namanya siapa mantannya? Cao Cai. Si Cao Cai bisaan mana? Kamu cari istri gampang banget, orang Sukabumi. Saya nyari nggak dapat. Jadi teteh ini sampai sekarang masih merasa tertekan. Trauma takut. Kenapa tertekan trauma takut? Karena harus dituntut buat ganti rugi. Ke siapa? Enggak dituntut ganti rugi sama siapa? Sama pihak keluarga Cocek. Oh, sama mantan suami. Disuruh bayar berapa? 450 juta ke mantan suami. 450 juta mantan suami, uang apa? Enggak tahu. Oh, berarti teteh itu oleh siapa yang di sini? Abdullah. Oleh Abdullah itu dimungkinkan dijual ke mantan suami seharga angka itu. Ya. Kalau menurut saya terbalik, teteh harus dapat harta gono gini. Ya kan udah nikah. Ya kan, ketika pisah kan harus ada harta yang dibagi dua. Gitu. Teteh masih takut
sama mantan suami? Takut dituntut Dituntut sama siapa? sama pemerintah Cina. Ya enggak kan lah. Tanggung jawab. Gimana nuntutnya? Itu kan ini kan bukan urusan antar negara, urusan orang dengan orang. Justru kan Teteh ini adalah korban dari perdagangan orang. Teteh tadinya dijanjikan akan bekerja, ternyata dijual untuk jadi istri. Gitu, nggak usah takut. Nah, kan ada gubernur, ya kan? Nggak usah takut. Ada pengacara, ada ibu dokter, nih kan, dokses, ada polda, ada negara ini nggak usah takut ya. Nanti kalau singkonya datang suruh ke saya aja. Ayah, maneh mayat oke ka urang, eta budak parawan urang di bawah kan itu. Ya kan, biar Teteh ketawa. Ya punya, bener kan punya. Yang kalau singkona datang, hayah, eta budak kawalan urang di bawah kan itu sia bayar ka urang, menang ngagedekeun. Bener nggak Bu? Menang nyakolakeun ku maneh. Udah, takut nggak sekarang? Masih takut nggak? Masih takut nggak? Nggak usah takut, ya. Jauh ke 450 juta. Dibayar kurang. Enggak lagi masih trauma. Iya. Nangisnya kenapa? Didampingin sama Sukabumi nanti Iya, nanti ya. sama kabupaten. Sama Sukabumi Pak. Sama psikolognya. Ada imbauan apa? Ada ancaman. Ada ancaman apa? Enggak harus ini. Enggak sekarang sampein aja ada masalah. Enggak hamil kan? Enggak sekarang ada ini luapan apa? Kok nangis kenapa? Nangis bahagia karena selamat. Tes kesehatan. Hah? Kesehatan udah. Nangis bahagia karena akhirnya selamat. Dikira ada yang dipikirkan. Udah gampang kalau itu. Aman. Ya, ini saya sudah ketemu dengan Teteh cantik, baru pulang dari Guangzhou, sudah kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Ibu dokter sini dong. Nah, Bu dokter dalam keadaan sehat dan sekarang Teteh sudah bersama keluarga. Teteh kasih pesan buat teman-teman se-Jawa Barat dan se-Indonesia. Buat teman-teman jangan tergiur dengan gaji besar dan jangan pernah percaya dengan ini. Iya, udah deh di Indonesia aja bekerja dengan baik, gitu kan? Apalagi kalau di Indonesia punya suami gaji besar dan sayang sama istri.